hari ini. Baik, sebentar. Baik, Mas Lutfian ini sangat luar biasa pembicara kita hari ini, teman-teman semua. Jadi Mas Lutfian sekarang adalah PhD student di Medicine, Nursing, and Health Sciences, Monash University Australia. Di tahun ini masuknya ya Mas Fian ya, semoga lancar studinya. Sebelumnya Mas Fian juga menempuh studi di Monash University di tempat yang sama. Jadi lulusan Master of Advanced Nursing, dan sebelumnya juga menempuh di Professional Nursing Program dan Bachelor of Nursing di University of Jember. Kemudian Mas Fian ini juga sudah memiliki banyak sekali publikasi, terutama yang berkaitan dengan sistematik literatur review, dan selama masternya Mas Fian ini sudah menghasilkan gitu ya 7 ini kalau nggak salah ya, ini bisa dilihat ini ada 7 em, apa namanya publikasi gitu yang memang juga ada kaitannya dengan sistematik review. Jadi memang untuk hari ini nih nggak salah kalau Mas Fian yang mengisi materi karena memang sangat berpengalaman gitu ya. Dan juga beliau ini sebelum-sebelumnya pernah eh, apa namanya sudah mengisi juga acara mengisi di steering committee untuk KIPI ya, Konferensi Internasional Pelajar Indonesia, kemudian juga ada di PPI Dunia gitu ya. Jadi pengalamannya sudah sangat banyak sekali. Seperti itu kira-kira untuk hari ini, em, untuk Mas ini tadi pembicara kita, narasumber kita, dan sekarang kita akan kembali lagi untuk pembukaannya. Baik, gimana Mbak Novia? Ya, Mas Kolbi belum bisa dihubungi ya. Mungkin lanjut aja ke agenda berikutnya. Baik, baik. Jadi karena memang ini sekalian dibuka aja kalau gitu ya Mbak Novia ya. Jadi seperti yang sudah dibicarakan bahwa ini adalah kolaborasi kita antara MKANZ dengan MKSB. Jadi mungkin pembukaannya juga sama seperti itu. Mari kita lanjutkan ke agenda selanjutnya, berarti dengan pembicara kita dari Mas Fian. Kita gabung dulu dengan Mas Fian. Mas Fian, Halo Mbak, Mbak Dewi apa halo. Mbak Ari ya? Halo. Iya, suaranya agak jauh, Mas Fian. Oh Teman-teman agak bisa jauh. kedengar? Kalau sekarang Oh, Mbak, bentar. sekarang, Cek cek cek. ya, Eh, sekarang cukup oke. apa kabar? Baik, udah kayaknya sudah cukup oke ya. Gimana? Teman-teman yang lain suaranya cukup oke ya? Hah? Dengar Ya, jelas? sudah. Jelas ya, Sudah. oke. Sekarang jelas Mas Fian. Terima kasih. Baik, Apa kabar Mas Fian? baik, alhamdulillah Mbak. Tadi habis habis revisen sih banyak banget dari supervisor, jadi semoga nanti nggak ngeblank ya. Iya, kalau revisi dari supervisor itu ya begitulah. Memang harus makan habis bimbingan tuh memang ya. Tuh. Ini sepertinya ketua Mata Garudanya ada di sini nih, Dokter Jo ya. Iya, Dokter Jo ada di sini. Tapi sebenarnya tadi itu yang membuka Mas Colby selaku co-chair Oh, dari coachnya. New Zealand gitu. Hmm. Nanti makanya apa namanya kalau Dok Jo tiba-tiba ditodong itu Oh, tak selalu ya. siap sih beliaunya Enggak sebenarnya. sih, Mbak. Tapi Saya mau nodong makanan gratis aja di sini sama Dokter. oh ya boleh. Kalau itu boleh kalau itu. Silakan diurus sendiri kalau itu ya. Oke, Aduh. baik Mas Fian udah siap hari ini untuk Insya Allah siap, Mbak. materinya udah ada ya. Ini teman-teman lumayan banyak Mas Fian ada 124 ya termasuk kita berserta 22 pesertanya dari 214 terakhir yang mendaftar gitu. Jadi ini em, separuh lebih ya gitu. Jadi Hmm, hmm. lumayan lah sore hari ini em, yang cerah-cerah nggak di situ Mas? Di Clayton, saya di Clayton ya cerah ya ini. Cerah ya? Cerah sih, hari ini lumayan cerah, tapi lumayan dingin sih, 13 derajat kayaknya. Oh ya udah mulai dingin ya. Mulai Oke, dingin. baik, silakan Mas Fian bisa langsung share screen, silakan dimulai. Jadi kemarin katanya 45 menit ya. Ya Empat puluh sekitar lima menit. itulah ya. Silakan Mas Semoga Fian. bisa selesai 45 menit ya. Nanti Kalau enggak juga tinggal. nggak apa-apa. Nanti teman-teman juga pasti masih akan terus menyimak dan bertanya juga kok.
Iya, kan maraton udah selesai teman-teman ya. Yang di YouTube itu maraton udah selesai. Kita frameworking dari systematic review-nya sama gitu sih, Mbak. Tapi mungkin Mm-mm. topik yang contoh-contoh yang aku bawakan nanti mungkin biar agak general gitu ya. Ah ya, Karena kan nanti saya dari bisa kesehatan, gantian aja takutnya nanti kali ya. terlalu, iya, takut terlalu medical term gitu. Ah, 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 ah. Oke, Oke, baik. Terima kasih banyak, sip, Mbak Ari sip. dan Mbak Novia. Sama-sama, silakan Mas Pian, layar kami berikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, pagi, malam teman-teman semua ya. Karena ada teman saya kayaknya dari US nih gabung jam 2 di situ dan bela-belain dia buat support saya. Jadi penonton bayaran atau penonton murni saya nggak tahu. Jadi teman-teman, hari ini saya dipercayakan oleh teman-teman MGANZ untuk sharing ya terkait systematic literature review gitu. Tips dan triks rahasia bagaimana saya bisa mempublish 7 artikel systematic literature review saat saya 2 tahun master kemarin kayak gitu. Kok bisa cepat gitu? Atau kok bisa lama gitu? Tapi karena teman-teman, kalau kita udah publish satu systematic review, biasanya kecanduan gitu, ingin publish lagi, publish lagi. Apalagi kalau kami yang di luar negeri, teman-teman dari Monash, Unimap, itu kan kayak ada librarian publishing agreement. Jadi kita tanpa bayar APC yang Q1 50 juta itu tanpa bayar itu, asalkan kita jadi correspondence dan pakai email student kita, itu udah gratis di web sama library gitu. Melalui beberapa jurnal yang kerjasama sama mereka kayak gitu. Jadi publish systematic literature review ini sangat gampang dan sangat mudah, sangat difasilitasi, terutama teman-teman yang memiliki teman atau yang sedang belajar di luar negeri kayak gitu. Kalau teman yang di Indonesia sekarang sudah mulai nulis nih, terus bingung dengan APC-nya gitu ya, APC-nya tinggi banget, ya udah ajak coba teman Monas sebagai reviewernya, sebagai reviewer terus sebagai metodologinya nanti bisa bantu mereka kayak gitu. Nanti bisa dijadikan correspondence dengan pakai email Monas kayak gitu, nanti bisa free APC. Tapi sayangnya kalau jurnal-jurnal kayak MDPI, BMC, BMG, terus yang viral kemarin ya Frontiers ya yang Ashanti publish tuh itu gak kerjasama tuh sama Monas gitu. Jadi mungkin ada beberapa jurnal yang nggak ke cover gitu, terutama yang mungkin debatable apakah ini predatory atau enggak dan sebagainya kayak gitu. Nah, mereka nggak ngambil gitu. Nah, semoga nanti 40 menit ke depan saya bisa menyampaikan materi ini dengan singkat, padat dan ada gambaran gitu, teman-teman. Seperti yang saya tadi sebutkan, saya pribadi itu ya belajar systematic search aja itu hampir 2 minggu dari librarian kayak gitu. Jadi kayak intensive training gimana cara bikin sintaksnya, bikin keywordnya, cara menentukan mesh-nya, lalala itu panjang banget gitu. Tapi jangan khawatir, sekarang ada ChatGPT, ada Deep AI, ada AI yang bisa membantu mempermudah pekerjaan systematic literature review ini. Lebih mudah banget teman-teman. Nah, oke. Kalau teman-teman bingung gitu ya, kita punya kalau teman-teman pasti sudah tahu ya, ada banyak jenis keluarga dari review-reviewan ini. Ya, ada kalau jadi kalau pointer itu kontrol apa sih teman-teman lupa ya? Kontrol L ya? Ada yang tahu nggak? Udah Aduh, Itu muncul. saya itu ada di bagian bawah kiri itu, Mas Fian. baik. Kiri Not ini ya, di bawah, mana? Mas Fian. Laser pointer. Oke. Ada kok yang yes. Oke, lalu padahal saya Gen Z tapi kayak baby boomer ya gak tahu teknologi gini. Jadi Jangan teman-teman grogi, Mas review Fian. siap Mbak, makasih. Jadi review family itu banyak teman-teman ya, kayak ada integratif review, ada naratif review juga gitu. Terus kalau yang rapid itu ada rapid review yang paling populer. Terus kalau kita ingin mereview penelitian-penelitian kualitatif saja, itu ada jenis macamnya gitu. Tapi yang paling banyak itu ada metasintesis sama meta aggregation, di mana kita ngumpulin banyak evidence dari kualitatif study dengan studi desain yang berbeda, entah itu etnografi, grounded theory, deskriptif kualitatif kita gabungkan jadi satu, nanti bentuk metasintesis atau meta aggregation kayak gitu. Nah, terus kalau teman-teman pernah lihat ada artikel review yang mereview review lain kayak gitu. Nah, itu ada umbrella review, ada review of reviews kayak gitu. Terus ada naratif sintesis ya. Kalau teman-teman ingat pas ngerjakan skripsi ada bab 2 tinjauan pustaka ya mirip lah kayak gitu naratif sintesis kita cuman men-state beberapa bagian kayak gitu.
Nah, terus ada systematic literature review. Ya, jenisnya ada systematic review, ada meta analysis. Kalau nanti kita sintesisnya pakai angka-angka, yang ada pokoknya nanti ada angka-angka yang ribet, ada OR, ada RR dan sebagainya. Terus ada network mata analisis juga. Kalau nanti kita membandingkan A, B, C, terus hubungan A dengan B apa, B dengan C apa, itu banyak banget. Jadi bikin pusing ya teman-teman. Wajar kayak gitu. Nah, yang populer dan menurut saya yang paling gampang itu adalah scoping review. Gak gampang sih, tapi lumayan mudah dikerjakan adalah scoping review. Jadi scoping review itu mengidentify, nge-mapping evidence-evidence yang udah ada untuk menjawab dari pertanyaan penelitiannya kayak gitu. Nah, di Indonesia yang paling sering itu adalah systematic review, scoping review, sama narrative review ini, tiga ini yang paling sering. Kalau pas COVID, rapid review sangat populer kayak gitu, karena mereka butuh evidence yang cepat di tengah situasi genting gitu. Mungkin kemarin kita ada hantavirus, nah mungkin tuh bisa pakai rapid review, kayak untuk apa sih obat-obatan untuk rapid review ini, untuk hantavirus apa sih clinical manifestation, dari hantavirus itu. Nah, bisa pakai si rapid review. Nah, sebelum saya yaping lama, nah, teman-teman kita coba tes ombak kemampuan teman-teman untuk membedakan apakah ini itu scoping review, systematic review atau narrative review. Kita coba chat di ini tulis di chat ya, kolom chat ya, apakah ini systematic, scoping atau naratif. Nih, kita bahas terkait MBG nih yang lagi populer nih teman-teman. Jadi, ada sebuah peneliti ingin mengeksplor nih bagaimana MBG itu digunakan untuk membantu meningkatkan status nutrisi pada anak-anak sekolah. Nah, si peneliti itu kepo nih teman-teman, pengen mengemap, mengidentify kira-kira program MBG seperti apa yang bagus dan outcome-nya itu seperti apa yang di-report, apakah mungkin tinggi badannya lebih naik, stuntingnya kurang atau apa, dan apa aja sih challenges-challenges yang di highlight sama peneliti sebelumnya, dan gap apa yang ada di current evidence gitu. Jadi pengen tahu nih MBG seperti apa yang bagus kayak gitu. Atau MBG apa aja sih yang udah diimplementasikan di dunia ini kayak gitu. Nah, ini cocoknya scoping, systematic apa naratif teman-teman. Nanti di chat udah banyak ya. Ada systematic, ada scoping, systematic ya. Gak ada yang naratif ya. Oke, baik ya. Naratif itu enggak, karena ini kita dilakukan secara terstruktur gitu ya. Nah, jawaban yang paling betul kalau kita lihat key clues-nya ini explore evidence breadth, terus identify types of program, kemudian map reporting outcomes, dan find evidence gaps. Nah, benar ya. Scoping review, teman-teman. Ada yang mau berpendapat nggak kenapa scoping review? Secara singkat dari skenario ini, teman-teman. Itu di chat ada yang udah jawab, bahkan sebelum ditanyakan loh Mas Fian. Uh, Karena memetakan katanya. luar biasa. Luar biasa. Ya, karena memetakan ya kuncinya. Kalau kita ingin memetakan intervensi, kalau kita ingin memetakan outcome-nya apa aja yang ada di intervensi tersebut itu udah jelas ya. Namanya scoping review. Kalau ingin lebih rigid lagi mappingnya nanti ada mapping review. Tapi ini overall scoping review. Benar teman-teman. Next, yang kedua kita pindah dulu dari MBG. Ups. Nah, ini peneliti ingin mengetahui nih apakah penggunaan ChatGPT itu bisa improve assignment grade pada university student. Nah, the researcher examine outcomes such as assignment score-nya, grading rubrics-nya, writing quality-nya, and overall academic performance. Kira-kira ini systematic atau scoping atau naratif, teman-teman? Oke, systematic, systematic, systematic. Ada yang scoping nggak? Naratif. Oke, terus systematic. Oke, mostly systematic ya. Oke, kenapa di sini nggak naratif? Karena penelitiannya itu ingin mengetahui nih outcome-nya, saja assessment score-nya. Jadi di situ udah ada pertanyaan penelitian yang lebih sempit, jelas, terukur, dan mengevaluasi sebuah intervensi yang jelas kayak gitu. Dan outcome-nya jelas apa yang mau kita cari kayak gitu. Nah, jadi karena ada specific outcome, di sini jelas ya, systematic literature review. Ini udah keren banget nih kayaknya teman-teman udah. Nah, skenario ketiga, nah, a researcher mau nih mendiskus terkait relationship between social media use and mental health among adolescents, teman-teman. Nah,
kita tuh ingin tahu nih kayak apa aja sih kontra argumen, terus kayak benefit dan harmnya apa aja, implicationnya apa. Jelas ya, karena kayak kalau orang Indonesia udah pengalaman dengan naratif review, karena kita udah nulis skripsi ya. Jadi aman lah itu. Eh, nah, kemudian yang terakhir, nah peneliti mau mengevaluasi efek keefektivitasan dari MBG ini untuk menurunkan status stunting pada usia anak-anak kayak gitu. Kira-kira apa nih guys? MBG, apakah MBG itu efektif untuk menurunkan stunting kata Pak Prabowo gitu ya? Apakah sistematik, scoping atau ini naratif? Oke ya, udah jelas ya sistematik ya. Nah, jadi kesimpulannya, systematic literature review itu adalah penelitian yang mana kita mengumpulkan, kita mencari, mengumpulkan, menilai, dan mensintesis dari artikel-artikel itu menjadi satu dengan cara yang tersistematik dan terstruktur kayak gitu. Sehingga terjawablah sebuah pertanyaan penelitiannya. Nah, pertanyaan penelitian di Systematic Literature Review ini lebih jelas, spesifik, dan narrow, teman-teman. Jadi sempit kayak, apakah eh, ChatGPT ini efektif untuk meningkatkan skor pada matematika kayak gitu. Nah, itu udah jelas nih, skor matematikanya naik atau enggak gitu, efektif atau enggak. Jadi ya atau tidak questions. Nah, kalau scoping review itu tidak bisa menjawab iya atau tidak, tapi dia bisa memberi bisa memberi gambaran, oh MBG yang kayak gini nih yang efektif. Oh, ternyata MBG itu bisa menurunkan A, bisa menurunkan B, bisa menurunkan C, bisa menurunkan D kayak gitu. Jadi di situ lebih broad gitu, gak spesifik ke satu outcome atau outcome yang bisa terukur. Nah, kenapa systematic literature review itu important? Nah, kalau dilihat dari piramida hierarchy of evidence, teman-teman, systematic review itu ada di paling atas tuh, di level ketujuh. Artinya, ini merupakan evidence yang paling robust untuk digunakan sebagai penarik kesimpulan kayak gitu. Nah, untuk menjawab MBG itu efektif atau enggak, ya udah cari systematic literature review-nya. Ada enggak, efektif enggak gitu. Karena kalau cuman satu artikel misal RCT ya udah berarti efektif tapi kan nggak tahu konteksnya itu di mana mungkin RCT udah dilakukan di Malaysia udah dilakukan di Afrika tapi kan beda dengan Indonesia. Nah, kuncinya di systematic review ini kita coba untuk menggabungkan 10 evidence itu 10 penelitian itu menjadi satu di systematic review ini dan kita tarik kesimpulannya baca apakah efektif atau tidak kayak gitu. Nah, itu systematic literature review. Nah, kesempatan systematic literature review ini lebih tinggi publishnya dibandingkan dengan jenis review lainnya atau dengan penelitian-penelitian primer kayak teman-teman. Misal kayak kualitatif deskriptif atau kuantitatif deskriptif yang survei-survei kayak itu malahan ini lebih tinggi chance-nya buat diterima. Kenapa? Ya karena ini highly ranked evidence kayak gitu. Dan ini juga mudah dilakukan. Jadi kita cuman secondary data analysis, kita cuman di depan laptop gitu, depan laptop cari artikelnya, udah analisis, gak usah wawancara, gak usah survei, gak usah melibatkan orang, gak usah uji etik dan sebagainya. Ini gampang banget dilakukan systematic literature review. Nah, aku suka dengan perumpamaan yang dipaparkan oleh Mas Lukman. Mas Lukman itu PSD Medicine di University of Melbourne gitu. Nah, membuat systematic literature review, kata beliau, itu sama dengan ketika kita ingin membuat sebuah pepes pindang yang enak kayak gitu. Nah, untuk membuat sebuah pepes pindang yang enak ini, teman-teman, kita harus memikirkan nih, kira-kira danau mana ya yang banyak ikan pindangnya ya? Oke, aku mau ke Danau Harmus gitu. Danau Harmus atau Danau Toba. Kita pergi ke situ. Kita bawa umpannya, terus kita jala itu ikan sebanyak-banyaknya. Oh, ternyata banyak ikan nih selain ikan pindang, aku juga dapat ikan mujair, ikan apalah itu lagi gitu ya. Nah, dari ikan-ikan itu kita pilih lagi ikan bandengnya yang mana ya? Oh, ini ikan pindang nih, ada 5 ikan pindang kayak gitu. Nah, dari 5 ikan pindang kita nilai yang mana yang layak dikonsumsi, yang mana yang masih seger nih. Oh, 3 nih yang memenuhi kriteria saya. Karena saya kan orangnya ya mungkin itu picker gitu. Jadi ya udah ini ambil 3 ini. Nah, 3 itu yang dimasak. Nah, ketika dimasak itu kan rasanya jadi satu. Kemudian bisa dilihat lah kayak gini, enak sepertinya ya. Dok Jo nanti bisa ditraktir di ini ya dok ya, warung makan Padang di Melbourne juga bisa dok. Ikan pindang nggak apa-apa dok. Nah, itu kan tadi perumpamaan yang informal ya. Nah, sekarang ini
apa sih step-step kita untuk melakukan systematic literature review? Ingat 8 step ini sangat mudah teman-teman. Apalagi sekarang ada ChatGPT. Semuanya sekarang ada ChatGPT, jadi gampang banget gitu. Nah, pertama kita nentuin dulu topiknya apa nih. Kira-kira topik apa ya? MBG. Oke, MBG. MBG apanya yang saya evaluasi ya? Oh, stunting nih. Karena Prabowo kayak, oh stunting, stunting di MBG. Apakah benar efektif untuk menurunkan stunting si MBG itu? Kita cari dulu systematic literature review-nya. Ada belum ya? Oh, nggak ada. Oke, bisa nih. Kita cari dulu penelitian terdahulu. Oh, ada nih kualitatif, ada nih RCT dari Malaysia. Oke, go ahead. Kita ambil apakah pertanyaan penelitian itu apakah si MBG bisa menurunkan stunting. Oke. Habis itu kita create protokol nanti kita belajar. Nah, habis itu kita searching for study secara sistematik. Kita ambil di PubMed lah, di Scopus lah, di Web of Science lah, di database-database yang teman-teman pikir di situ banyak tentang makanan bergizi gratis ini literaturnya kayak gitu. Nah, setelah di searching kita screening tuh artikel-artikel mana yang paling bagus yang benar-benar bahas terkait MBG untuk stunting ini. Screening, screening, screening. Udah di screening, kita nilai artikelnya. Ini yang menjadi ciri khas systematic literature review. Ada appraised studies, ada critical appraisal di situ, teman-teman. Jadi nilai nih, oh artikel yang ditulis oleh Mbak Ari itu gimana kualitasnya ya? Biasnya gimana ya? Apakah dia rendah atau tinggi atau sedang? Nah, nanti kita belajar risk of bias nanti ke belakang kayak gitu. Nah, setelah dinilai, oh ini low bias nih, udah rigor nih, udah bagus sesuai dengan pedoman RCT kayak gitu. Kita ekstrak datanya, bikin tabel, data-data apa aja yang kita butuhkan kita ambil. Nah, kemudian dari data 10 artikel yang kita temukan, kita sintesis, kita gabungkan jadi satu, tarik sebuah kesimpulan. Nah, terbentuklah sebuah paper systematic literature review. Mudah bukan? Mudah. Oke. Nah, pertama, topik selection. Banyak yang bertanya, gimana sih cara mendapatkan ide? Gimana sih cara nentuin research gap? Ya udah gitu. Kalau saya pribadi, nentuin research gap itu dimulai dari ketertarikan kita terhadap penelitian atau topik itu. Jadi kita tahu topik apa yang ingin kita angkat, kemudian dari topik yang kita angkat, kita tanya ChatGPT dulu. Ini gimana ya menurut kamu relevan nggak bagus ya? Oh, kalau menurut dia bagus, ya udah kita coba cari preview systematic literature review-nya ada nggak? Oh, ada nih, tapi MBG-nya review sebelumnya membahas MBG untuk meningkatkan kecerdasan otak anak gitu kalau kata Prof. Stella ya. Nah, tapi belum ada nih yang mengevaluasi MBG untuk menurunkan kejadian stunting. Nah, di situ novelty teman-teman. Ternyata belum ada review yang membahas terkait MBG untuk menurunkan stunting. Ya udah kita cari nanti kayak gitu. Nah, yang penting tahu topiknya, kemudian cari goal set. Goal set ini adalah memastikan bahwasanya review yang kita lakukan itu bisa dieksekusi, teman-teman. Jangan sampai karena kayak aku akan mengevaluasi, membuat review terkait MBG ini untuk apa ya? Untuk peningkatan hemoglobin pada anak kayak gitu. Oh, pas dicari goal setnya ternyata nggak ada yang bahas tentang MBG dengan HB ini dengan komponen darah lainnya nggak ada gitu. Primary study-nya nggak ada. Nah, itu nggak bisa dilakukan. Ya, datanya dari mana kalau nggak ada primary study-nya gitu. Kita mau mensintesis apa gitu. Ya udah kita cari dulu goal set artikelnya. Oh, ada nih primary study-nya. Ya udah ambil minimal dua lah kayak gitu ya. Dua dua primary study oke. Apalagi kalau topik-topiknya jarang banget di apa namanya dieksplor kayak gitu. Itu akan semakin dikit lagi nantinya. Oke, oh, ini pertanyaan nanti ya. Nah, goal set artikel cara cari primary study-nya di mana ya? Udah, simple as kita cari Google Scholar teman-teman. Udah ketik aja di Google Scholar free nutritious meals and stunting gitu. Ada nggak primary study-nya di situ atau di PubMed ada nggak? Kalau ada ya udah go ahead. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan ide topik dan ini visible untuk dilakukan, kita determining dulu nih keyword apa aja dan mesh term itu control vocabulary. Jadi, control vocabulary itu kita bisa lihat di sini teman-teman. Kalau di tab di Google ada mesh gitu ya. Ke National Library of Medicine kita cari stunting. Oh, apa mesh yang dia pakai stunting atau MBG gitu, makanan bergizi gratis atau free nutritious meal, apa yang mereka pakai kayak gitu. Nah, cari di situ. Nah, atau dari goal set artikel dari artikel yang kita dapatkan sebagai rujukan pertama, ini nih artikel bagus nih.
yang benar-benar bahas MBG untuk menurunkan stunting. Nah, itu ambil itu dan coba cek di PubMed. Nah, ketik di PubMed kayak gini. Nah, terus cari ada mesh term di situ. Kira-kira kita ada nggak mesh term yang bisa dipakai? Oh, aku mau pakai child preschool nih. Aku mau pakai food insecurities nih, ada food services nih mungkin yang relevan. Itu teman-teman yang bisa. Nah, kita balik lagi teman-teman ke yang tadi. Nah, kita bahas MBG aja kali ya, karena MBG ini efektif katanya untuk menurunkan stunting kayak gitu. Pertama, ketika udah tahu topiknya, kita bikin review questions. Nah, review questions sama halnya dengan research questions, teman-teman. Ini gimana caranya? Nah, bisa pakai framework ini. Pakai PICO atau PCC atau PEO atau PEO. Banyak sekali framework di luar sana. Tapi yang populer itu adalah PCC sama PICO. Nah, PCC itu kalau teman-teman nggak ada intervensinya, pakai PCC. Tapi kalau case kita hari ini adalah pakai ada intervensinya, karena ada intervensinya, nah kita pakai si PICO. Nah, populationnya apa teman-teman? School age children, anak sekolahan. Interventionnya apa? Oh ini Free Nutritious Meal Program atau MBG. Comparison-nya kita mau compare dengan intervensi apa? Oh mungkin dengan sekolah-sekolah yang nggak memiliki, yang belum diterapkan MBG-nya kayak gitu. Kemudian outcome-nya apa yang dianalisis? Stunting-nya, Hague for Age outcome-nya kayak gitu. Nah di sini harus jelas, outcome-nya harus spesifik. Oh, aku pengen stunting-nya nih, kayak gitu. Nah, dari Pico ini terbentuklah review questions ini. Among school age children, do MBG reduce stunting compare with usual meals, kayak gitu. Nah, di sini. Gampang lah ya, Pico itu ya. Nah, ini cara mesh tadi, cara mesh itu ya di situ ya. Atau enggak, kalau teman-teman bingung, tanya ChatGPT aja, dia udah bagus buat nentuin mesh gitu. Ya, sekarang kan ChatGPT ya AI sesuai dengan perintah Bapak Gibran, all is about AI. So, no worries teman-teman kayak gitu. Nah, dari Pico itu teman-teman, nah kita bikin keyword dan juga synonymsnya gitu. Nah, populationnya apa? School age children, apa aja ya sinonimnya ya gitu. Nah, teman-teman LPDP kan pasti udah paham nih ya, kayak verbal sinonim karena udah lolos tes bakat skolastik jadi tahu cara menentukan sinonim yang bagus gitu. Nah, di sini mesnya apa, terus intervensinya free nutritious meal program, keywordnya apa yang dipakai, mes termnya apa. Jangan 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 pusing, ini ChatGPT, Copilot dan semua jenis AI bisa mengenerate ini. Nah, ini nanti yang kita pakai untuk systematic search, teman-teman. Tadi kan kita ada konsep populationnya di student di sini, jadi kayak gini. Tiap itu title and abstract ya. Ini di generate oleh ChatGPT ya gitu. Nah, kemudian ini MBG-nya dari sini nih, food service, school feeding, school meal. Ini ternyata sinonimnya banyak juga. Nah, kalau saya pribadi, saya tuh coba dulu cari yang ini dulu nih, dua konsep nih, population dan intervention. Apakah ini banyak gitu? Takutnya kalau topik-topik yang kayak under explore gitu. Misal kayak hantavirus, kalau nemu ini dua aja pasti udah kayak dikit banget, udah 100 artikel, 200 artikel. Tapi gitu, kalau ternyata ini dikit ya udah cukup ini. Tapi kalau ternyata kalau kita cuma pakai dua konsep, ini kan konsep satu, konsep dua, konsep tiga gitu. Kalau pakai dua konsep ternyata kita retrieved around 10,000 artikel, itu banyak banget 10,000. Ya udah kita pakai konsep tiga. Nah, ini kan paham ya namanya Boolean operator. Jadi or ini kayak students or children or student bla bla bla, terus n-nya apa di sini. N-nya ini nanti kayak jadi dia akan mendapatkan artikel yang ada children-nya, yang ada food service-nya dan ada yang ada stunting-nya kayak gitu. Ini yang masih systematic search dan ini adalah kemampuan teknik skills untuk membuat sebuah systematic literature review. Ini ada banyak di YouTube cara buat ininya. Terutama teman-teman librarian sangat paham ini ya terkait database searching dan information science ini. Nah, atau ini di Embase, kayak di Embase itu nanti ada lagi tekniknya kayak ada proximity operator, ada wildcard, ada apa kayak gitu. Pusing banget, don't worry, ada ChatGPT. Oke, setelah kita ada strateginya teman-teman, kita bikin protokol. Ini nih yang penting. Sesuai dengan Prisma dan Kohren panduannya, kalau kita membuat systematic literature review, kita wajib membuat protokol dan juga mendaftarkan protokolnya. Mendaftarkan protokol ini gratis. Apa tujuannya? Kira-kira tujuannya apa sih guys? Buat systematic literature review ini ada protokolnya. Ada yang mau ini nggak bersuara nggak? Kenapa kok systematic literature review penting didaftari protokolnya? Ada nggak yang mau berpendapat kayak ini guys? Supaya verified. Verified, oke. Cool, ada lagi nggak?
Biar jangan tabrak dengan plus lain. Oke, tabrak gas gitu ya. Oke, boleh ya biar validate, kemudian biar tabrak dengan plus lain. Ada lagi teman-teman? Biar terstandarisasi, oke juga. Ada lagi? Agar langkah-langkahnya robust, agar ada nomor registrasinya, penting juga transparan ya. Jadi agar transparan dan replicable gitu. Jadi orang lain tahu bahwasanya kita sedang melakukan penelitian ini, jangan diduplikat, jangan ditabrak nih gitu. Biar jangan ditabrak. Selain itu teman-teman, tujuannya di daftari protokol ini adalah untuk membuat peneliti itu punya gambaran mau diapain ini, mau analisis seperti apa nih, apa pakai meta analisis atau pakai naratif sintesis atau pakai network meta analisis atau apa, itu biar ada gambaran ya, transparan. Jadi orang lain jangan, karena ini kan kalau kita membuat systematic literature review tapi reviewnya udah ada, ternyata udah ada nih penelitian sebelumnya yang membahas MBG terkait stunting, ya udah, systematic literature review kita bisa dibilang nggak ada novelty-nya dan bisa dibilang literature review eh, karena udah ada, ngapain kamu bikin itu kayak gitu. Harus ada justifikasinya. Oh, udah ada, tapi penelitiannya cuma tahun 2020. Sekarang kan udah 2026, perlu diupdate, boleh. Oh, udah ada, tapi dia cuma fokus di Afrika doang, bukan Indonesia. Aku mau fokus Indonesia. Nah, bisa kayak gitu. Jadi gampang-gampang lah nanti buat amati, modifikasi, tiru gitu ya. Well, untuk membuat sebuah protokol, tadi ya daftari Prospero atau OSF atau GBA Synthesis ini semuanya free. Atau teman-teman pengen publish itu juga masih bisa ya di BMG Open, terus eh, di BMC Infectious Disease kalau nggak salah dia masih nerima protokol gitu. Atau di Health Science Report dan lain-lain bisa publish di situ. Jadi bisa punya dua publication gitu, ada protokol dan ada main manuskripnya. Tapi kalau saya pribadi belum pernah publish protokol, tapi wajibnya diregister biar ada nomornya, kata Mas siapa tadi tuh, biar ada CRD numbernya atau ODOI-nya kalau didaftarin di OSF ya. Nah, untuk membuat protokol yang bagus itu wajib mencentang semua Prisma checklist protokol. Nah, kalau teman-teman klik di Google ada Prisma protokol checklist. Nah, itu cari, baca dari pertanyaan 1 sampai 17, ensure kita udah memenuhi semuanya kayak gitu. Ya, semua bidang. Jadi Prospero itu bukan hanya medical health sciences, tapi semua bidang daftarkan di sini kayak gitu. Di OSF juga tergantung. Tapi kalau saya pribadi itu lebih mudah Prospero ya, karena kita juga bisa mencari penelitian current registration. Kira-kira ada nggak yang sedang membuat MBG itu kayak gitu di situ. Oke, udah daftarin protokolnya. Sekarang kita searching for studies. Nah, searchingnya di mana? Kolamnya di mana? Ya udah di database tadi, guys. Ada di PubMed, Scopus, Embase, Gmail, Web of Science, ada ERIC ya kalau anak education. Terus ada Ovid ke info, ada Ovid ini, ada Ovid Medline lah, bla 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 kayak gitu. Tergantung aja. Berapa database yang dipakai? Minimal 3 lah ya, gitu ya. Tapi paling bagus itu 5 lah, oke gitu. Tapi nggak ada standarisasi berapa database. Tapi semakin banyak database, semakin komprehensif. Tapi jangan lupa, jangan semakin banyak database, tapi ternyata databasenya itu memiliki sumber yang sama. Misal kayak PubMed dan Ovid Medline, itu kan satu database tuh. Pasti akan banyak duplikatnya. Karena semua yang ada di Medline itu ada di PubMed kayak gitu. Oke, kemudian ketika udah tahu database-nya di mana, kita search dengan menggunakan kata kunci yang udah kita buat bersama tadi di sini. Nah, ini search aja di PubMed kayak gitu. Itu simpelnya ya. Kemudian setelah di search, export dalam bentuk RIS kayak gitu atau dalam bentuk XML yang bisa diimport ke Confidence. Nah, kita dokumentasikan semuanya teman-teman. Kita cari di channel dengan kata kunci ini kayak gitu. Karena teman-teman nggak bisa kayak dari PubMed langsung kata kunci di PubMed ini langsung di translate ke channel atau langsung di translate di Scopus, nggak bisa. Pasti syntax error. Nah, kalau bingung dengan gimana cara translation search strategi ini, ya udah ChatGPT gitu. ChatGPT yang premium ya, nggak tahu kalau yang nggak premium itu nanti dia bisa bener atau enggak gitu ya bikin kata kuncinya. Oke, lebih lengkap pakai Prisma atau KitchenHam. Nah, aku belum pernah familiar dengan KitchenHam ya Mas ya, tapi kalau dari eh,
panduannya Prisma ini udah lengkap sih, udah robust dan rata-rata kayaknya yang populer itu Prisma ya. Kalau KitchenAid aku kurang tahu. Nah, ini ya pencarian yang mungkin lebih rigid, how we applied proximity operator in our search gitu. Kayak ada W3 atau Agent 3 kayak gitu. Itu teman-teman librarian paham banget kayak gitu tuh. Tapi kalau bikin pertama, bikin kedua kalinya ya udah yang simple-simple aja sih kayak gitu. Coba ya di jurnal Q2, Q3, Q4 kayak gitu yang mungkin nggak terlalu susah. Nah, setelah searching kita udah mendapatkan itu, kita screening for studies. Jadi misal kayak di PubMed udah dapat berapa tuh gitu ya. Misal kayak di Scopus sudah dapat sekian, di Embase dapat sekian, di Web of Science dapat sekian. Nah, kita masukkan di Confidence atau Ryan AI. Confidence atau Ryan AI itu kayak gini ya, ini Confidence. Jadi teman-teman kalau bikin review sekarang standar turunnya di sini sih karena bagus gitu. Kayak kita bisa title and abstract screeningnya di sini, full text reviewnya di sini, extractionnya juga bisa di sini. Juga dia bisa remove duplication di sini. Ada yang agak AI dikit ada Ryan AI kayak gitu. Ryan AI itu bisa menjustifikasi yang mana yang paling relevan studinya akan di ranking kayak gitu. Yang nggak relevan apa aja warnanya merah bisa. Nah itu Ryan AI. Tapi kalau standarisasinya katanya confidence ini lebih ini ya lebih presisi katanya. Oke, nah Prisma diagram itu kayak gini ya teman-teman. Jadi kita mendokumentasikan dapat dari mana setelah di screening gitu. Kalau screening di dalam systematic literature review itu wajib minimal ada 2 orang. Jadi reviewer satu men-screening semuanya, reviewer dua juga men-screening semuanya. Ada konflik artikel menurut si A, oh ini rejected, oh ini accepted, yes or no gitu ya. Oh, ini butuh bantuan third reviewer. Jadi kalau kalau iRecon gitu ya, iRecon minimal ada 3 penulis lah di dalam systematic literature review ini kayak gitu. Atau 2 bisa, asalkan konfliknya nanti bisa didiskusikan untuk ini. Enggak nih, aku yes, kamu kok no gitu. Kalau Mas Anang gimana gitu, nggak tahu kan? Oke, nah di sini teman-teman jadi kayak gini gambarannya. Jadi setelah di screening, ini screening ini ya artikel and abstract. Nah kemudian dicari, oh ternyata setelah di screening abstrak ada 300 nih yang masuk. 300 ini kita di assess full text artikelnya, baca semua. Dari abstrak sama metodologinya doang sih kalau gua. Abstrak, aim sama metodologi sampai bilang gua ya. Oke, itu nanti ketemu tuh, oh ada 295 yang perlu kita assess full text-nya. Nah, dari full text ini pasti banyak yang nggak akan eligible sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi kriteria kita. Karena kita kan pengennya artikelnya bahas ini, bahas itu, dan nggak pengen bahas ini gitu. Nah, itu sesuai dengan kriteria teman-teman. Coba nanti kalau ada waktu saya share contoh review saya yang udah publish gitu. Nah, ini kita harus ada reasonnya ya. Oh, ini ternyata bukan bukan multi drug resistant. Oh, ternyata ini bukan bukan gratis nih. Ininya berbayar kayak gitu MBG-nya. Oh, ini ternyata conference abstract, gak ada full text-nya. Oh, ini ternyata bukan stunting kayak gitu. Nah, itu exclusion-nya. Nah, kalau di systematic literature review, terutama di scoping review, itu kita diwajibkan untuk memakai grey literatur ya. Grey literatur itu apa ya? Kayak unpublished peer-reviewed paper gitu ya atau publish kayak disertasi, tesis kah, atau dokumen, guideline atau mungkin penelitian dari Pak Prabowo sendiri gitu bisa masukkan ke sini kalau dia belum terindeks Scopus gitu ya. Oke, nah setelah kita tadi udah men-screening, udah dapat nih, oh ada 10 artikel yang oke banget. Nah, oke banget itu belum tentu oke lagi, guys. Kita appraise nilai, apakah 10 artikel itu semuanya low quality atau moderate quality atau ada yang high quality kayak gitu. High bias, sorry, bias. Bias itu semakin ini ya, semakin less rigorous gitu. Less rigorous included artikel yang akan kita pakai kayak gitu. Nah, di sini biasanya pakai apa? Critical appraisal yang populer itu ada GBI atau Oxford gitu. Kalau Oxford ini ya Oxford Critical Appraisal. Nah, kalau kita cuma ingin menginclude quasi eksperimental kayak case control, cohort studies, ya pakai si Newcastle Ottawa atau GBI. GBI ada semua sih gampang kayak gitu. Nah, quality appraisal itu contohnya kayak gini. Nah, ini dari GBI. Misal kita cuma mau menginclude randomized control trial study. RCT itu penelitian eksperimen yang terkontrol acak kayak gitu.
Nah, kalau di GBA ada 13 pertanyaan, nah kita jawab satu-satu. Jadi assess satu artikel itu harus menjawab 13 artikel ini. Apakah yes atau no atau unclear kayak gitu. Nah, nanti bisa divisualisasikan dengan Rofis kayak gitu. Eh, Kalau teman-teman udah merasa mau ini ya, mau explode kepalanya nggak apa-apa kayak gitu. Karena ini emang critical appraisal itu bisa belajar 3 hari doang buat appraisal quality ini. Gimana caranya, tekniknya kayak gitu. Tapi don't worry, ada ChatGPT. Bahkan gitu ya, tapi nggak sih, nggak mau, nggak jadi. Jadi, jadi cara gampangnya itu critical appraisal kita masukkan ke ChatGPT gitu. ChatGPT bilang apa? Nah, terus satunya masukkan ke misal Gemini. Gemini bilang apa kayak gitu. Nah, kita masukkan dulu apa yang konflik. Nah, yang konflik itu kita coba cari kebenarannya, baca sendiri. Itu cara cepatnya. Tapi eh yang paling rigor itu adalah two independent reviewers appraise the study kayak gitu. Apakah kalau yang high bias nggak bisa dimasukkan, Mas? Bisa dong. Kayak yang merah-merah gini. Kita bisa masukkan, tapi kita kasih importance di limitation. Oh, 4 dari 10 studi yang dimasukkan itu memiliki high bias. Jadi hati-hati untuk menginterpretasikan findingnya kayak gitu. Nah, setelah dinilai, udah habis waktunya, Pak ya. Sekarang berapa, Mbak? Belum, belum, belum. Tenang, tenang. Nggak apa-apa. Nggak, itu kalau GBI berarti khusus randomize atau boleh yang lain, Boleh kualitatif, semuanya. kuantitatif? Bisa juga ya? Kalau Ada ya? teman-teman eh, type di Google GBI Critical Appraisal itu ada semua tuh jenis study apa aja, kualitatif study, kuantitatif study, yang jenis desain apa aja juga ada gitu. Oke, 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 Mbak. silakan dilanjut, Mas. Ini kayak masih step 6 ya kan? Aduh ya juga lagi kurang berapa menit sih, Mbak? Nggak apa-apa, santai aja. Intinya kalau materi kan memang harus disampaikan ya. Kalau pertanyaan nanti bisa kita, ya kalau Mas Fian berkenan untuk ditanya setelahnya gitu, kita kirim Oh ya email gitu kan, benar-benar sih. memungkinkan ya. Tapi kalau ini, Sorry ya guys. kalau materi harus disampaikan. Nggak apa-apa, Ya Mas. sorry ya guys kalau agak yaping ya. Maafkan ini gara-gara Dojo nih kayaknya cepet banget 1,5 jam doang nih webinarnya. Oke, kemudian data extraction ya, setelah udah dinilai nih 10 artikel udah dinilai, kita tahu kualitas artikelnya itu bagus, rendah, bagus, jelek atau sedang gitu. Kita udah tahu kualitasnya, udah kita ekstraksi. Data ekstraksi itu kayak apa ya? Udah ekstraksinya kayak gini, bisa pakai Excel gitu ya, title studinya apa, autornya siapa, studi aim-nya apa aja dari 10 artikel itu, country-nya di mana, study desainnya di mana, kayak gitu. Tergantung kebutuhan dari peneliti ya. Nah, kalau di GBI guidelines itu mereka udah ada tuh. Kalau lihat kayak GBI Systematic Data Review, mereka ada tahapan step-stepnya di data extraction itu apa aja yang perlu kayak gitu. Di Cochrane, sorry. Nah, atau bisa pakai confidence tadi. Nah, confidence ini misal kayak reviewer satu ini satu artikel gitu ya, terus review satu ini nge-review ini nge-extract apa, oh yang dua ini gitu. Jadi juga tuh independent reviewers must extract the data buat meminimalkan bias. Karena tadi ya systematic literature review itu hierarchy of evidence, jadi semuanya harus diminimumkan. Bias semuanya harus diminimumkan untuk menghasilkan sebuah kesimpulan yang lebih robust gitu. Robust itu ya dapat diandalkan dan legit infonya kayak gitu. Makanya ya jangan percaya kalau misal kayak ada Instagram yang bilang oh di Volkatif itu bilang kayak MBG itu bisa menurunkan stunting, tapi ternyata menurut penelitian di Jepang kayak gitu. Eh, kan beda demografi, beda ini kan mungkin beda hasilnya. Belum ada systematic literature review, mungkin kita harus cautious untuk menginterpretasikan findingnya kayak gitu. Well, kemudian data sintesis. Ini nih yang menarik ya, karena ini tuh tergantung dari seni teman-teman. Gimana cara menggrouping temuannya kayak gitu. Nah, misal kita ingin mengetahui tadi apakah si MBG efektif untuk menurunkan stunting. Nah, data sintesis dalam systematic literature review itu secara umum ada dua teman-teman. Ada naratif sintesis, ya jadi kita cuma mendescribe and compare the study characteristic, intervention and outcomes. Jadi identify patterns, similarities, and differences. Kemudian ada meta-analysis nih. Kita mengepul data statistically to estimate overall effect size. Nah, ini kayak gini tuh forest plot di meta-analysis gitu. Mungkin teman-teman yang non oh enggak sih, kalau teman-teman saya biasanya udah paham ya terkait forest plot kayak gini nih, terutama teman-teman yang kesehatan. Jadi mereka mengenerate
kayak gini, ini meta analisis, forest plot, terus kita ketahui OR-nya. Oh, ternyata OR-nya 2,42. Oh, ternyata anak sekolah yang diberikan MBG itu 2 kali 5 lebih efektif untuk menurunkan kejadian stuntingnya kayak gitu. Nah, ini dilihat nih total dari odds ratio-nya atau OR-nya kayak gitu. Nah, ini sih, ini belajarnya juga butuh lama ya. Aku dulu belajar 2 minggu apa ya, untuk motornya kayak heterogeneity I-square ini apa, terus cara baca di sini itu apa, kayak gitu. Tapi ini metode untuk digunakan meta analysis. Ini lebih tinggi lagi di systematic rate review biasanya. Nah, yang banyak itu digunakan yang lumayan gampang itu kayak gini, naratif sintesis. Jadi sintesis of findingnya kita bisa sesuai kreasi kita. Apakah kita ingin mengkelompokkan terkait jenis MBG-nya itu seperti apa, atau kita ingin mengkelompokkan terkait jenis benuanya, misal benua Asia kayak gimana, studi-studi di Asia itu gimana, studi-studi di Afrika itu gimana, itu juga bisa. Atau kita mengkelompokkan outcome-nya. Oh, ini menurunkan stunting sekian sekian persen, yang ini sekian persen kita kelompokkan kayak gitu. Ini tergantung ya. Kalau di sini aku mengkelompokkan berdasarkan jenis intervensinya ya, karena ini kayak aku melakukan systematic review terkait apa ya efektivitas intervensi berbasis komunitas untuk menurunkan gula darah kayak gitu. Nah, aku coba mensintesis findingnya menjadi beberapa type gitu ya. Oke, nah kemudian, oke, nah final stepnya guys. Nah ini bagian dari dari meta analisis ya, kita mengkelompokkan kayak gitu. Kalau pengen bahas systematic literatur, pengen bahas meta analisis, meta regression dan network meta analisis, ini Dokjo yang lebih ahli gitu ya, karena beliau S2-nya di epidemiologi gitu. Jadi Presiden Mata Garuda itu luar biasa ya, multitasking banget gitu gak sih Bari? Multitasking dan bisa semuanya gitu. Bismillah cair habis ini. eh Bismillah traktir habis ini. Bismillah. Mbak Ari di Melbourne gak tuh? Enggak, udah balik Indonesia. Tadinya di Oh, udah Brisbane. balik sayang banget. Oh, tadi di Brisbane. Oh, sayang banget tuh gak dapat traktiran dari Dok Joab. Juli beliau ke ini deh, ke Brisbane tuh ikut maraton. Luar biasa juga atletis ya orangnya ya. Oke, kemudian final stepnya writing the systematic literature review papernya guys. Ya udah, kita udah tahu semuanya, udah ekstraksi, udah sintesis, ya udah tulis introduction-nya apa, metodenya gimana, terus kayak result finding atau resultnya gimana, discussion-nya gimana, tulis lah kayak gitu. Nah, nulis ini wajib ikut Prisma 2020 checklist. Apa aja yang perlu ditulis di manuskrip kita agar gak ditolak oleh publisher? Ya, ikut Prisma 2020 checklist ini. Di title-nya kayak apa, abstraknya harus gimana, introduction-nya harus gimana, metodenya harus ada apa aja, terus kemudian di resultnya harus ada apa, discussion-nya harus bahas apa. Nah, ini di Prisma 2020 checklist. Kayaknya ada 24 atau 27 pertanyaan gitu ya. Nah, ini Prisma checklist. Teman-teman silakan download di sini nantinya. Mohon maaf ini kayak PPT-nya nggak bisa dibagikan karena ini beberapa materi aku ambil dari temen gitu. Jadi kalau recordingnya bisa gitu, aku udah tanya ya. Jadi mohon maaf banget. Semoga nanti bisa skip nonton recording ya. Copyright gitu ya. Copyright sayangnya ya gitu. Nah, kemudian oke itu sementara gambaran gambaran padat dan semoga bisa bermanfaat terkait sistematik proses dalam penulisan sistematik literatur review. Nah, tips and tricks dari saya adalah pertama, kita harus punya pertanyaan review yang jelas, idenya jelas, clear dan singkat, outcome-nya spesifik. Nah, kemudian cek dari existing reviews-nya, apakah ada atau belum. Ceknya di mana? Di Google lah, di PubMed lah, di Prospero tadi, di OSF. Takutnya ada yang sedang melakukan itu. Kalau nggak ada, lanjut. Plan your team earlier. Nah, ini nih yang penting nih. Gimana cara membentuk dan mengempower timnya. Jangan sampai ada 20 authors, tapi yang kerja cuma 4 orang, 3 orang. Jangan sampai ya, nanti bisa itu membuat lama itu literatur review-nya. Kalau bisa teman-teman ajak teman-teman yang memiliki ketertarikan yang sama dengan topiknya. Nah, itu biasanya motivasinya akan tumbuh gitu. Setelah mengajak bentuk grup WA gitu ya, bentuk grup WA ada 10 orang. Nah, 10 orang itu udah jelas
Pembaginya di mana? Oh, si A, si B ini tugasnya untuk men-screening, si C, si D itu untuk mengkritical appraisal. Oh, si F ini untuk introduction, si D ini untuk menulis metodenya, si F ini untuk menulis sintesisnya kayak gitu. Si F ini untuk discussionnya. Jadi harus tahu pembagiannya karena kalau timnya itu udah kayak, oh aku pengen nulis nih, tapi cuma pengen nulis dua, ternyata motivasinya nggak ada, itu bisa menghambat systematic literature review-nya ya gitu ya, karena ada salah satu project saya yang sampai sekarang itu udah 1 tahun lebih belum ke submit karena harus selalu diupdate karena kayak susah gitu buat memplanning organize timnya karena sibuk-sibuk gitu. Nah, wajib juga kalau bisa ada satu yang paham metode systematic rate review ini. Jadi biar memastikan bahwasanya teman-teman itu stay on the track dalam melakukan systematic literature review kayak gitu. Apalagi teman-teman yang masih baru melakukan ini wajib ada senior, bukan senior siapa istilahnya, yang berpengalaman lah gitu melakukan systematic review ini. Oh, si A ini pernah publish literature review nih, aku pengen coba deh reach out, dia mau nggak jadi senior author. Senior author itu yang ada di belakang gitu, namanya paling belakang itu senior author. Itu emang fungsinya untuk menjamin bahwasanya kualitas tulisnya itu bagus. Nah, kemudian learn your tool ya. Jadi toolnya tadi ada mungkin ada reference manager juga, ada EndNote, Zotero, Mendeley lah atau Confidence, ada Ryan untuk screening tadi, terus kemudian ada JBI, ada spreadsheet buat critical appraisal dan juga buat apa namanya extraction kayak gitu. Nah, kemudian semuanya harus clear ya dokumen dengan Prisma diagram tadi itu prosesnya, biar gak lupa atau gak salbut juga ya. Nah, kemudian follow reporting guidelines karena semua jurnal kalau kita nulis systematic rate review itu pasti mereka ingin minta kita udah patuh terhadap Prisma ini. Kalau nggak patuh pasti akan ditolak. Misal kayak kita lupa menyebutkan bahwasanya dalam menulis ini kita pakai panduan Prisma ini. Kalau kita nggak nulis pasti udah di-cut tuh sama mereka. Nah, kemudian manage your time. Banyak ya yang tanya ke aku, berapa lama sih bisa nulis systematic literature review? Sebenarnya 1 minggu juga bisa selesai, asalkan teman-teman maraton sama teman-teman banyak kayak gitu. Tapi ingat ya, tulisan yang mungkin bisa dikerjakan secara cepat dan kilat seperti Rodo Jonggrang, mungkin mungkin kualitasnya perlu dipertanyakan ya. Mungkin kualitasnya harus dijaga juga, dan itu membuat sebuah challenges tersendiri kayak gitu. Nah, paling cepat aku bisa melakukan systematic literature review itu 1 bulan ya, 1 bulan itu karena pas liburan saat itu gabut, jadi kita ada timnya 10. Jadi karena aku jadi first author ya udah aku yang banyak mengorganize, mengkonsep dan juga yang banyak menulis kayak gitu. Sebenarnya cepet sih kalau teman-teman menemukan tim yang bagus. Jangan lupa selalu ensure kualitinya itu bagus kayak gitu. Kemudian konsisten, kalau udah publish satu, coba lagi, coba lagi, coba lagi, coba lagi, nanti pasti ketagihan. Dan ask for help kalau stuck gitu. Dari mana helpnya? Dari ChatGPT atau dari temen yang punya pengalaman di situ. Semoga bermanfaat. Itu aja yang bisa aku sampaikan terkait penulisan systematic literature review secara padat, jelas, enggak jelas gitu ya, padat, cepat dan apa ya, dan yeping kali ya. Oke, luar biasa Mas Fian. Tepuk tangan dulu dong ini. Kasih aplaus dulu buat Mas Fian ya, teman-teman semua. Bahwa Yepingnya itu sangat bermanfaat gitu. Dan kalau Yeping aja gitu ya, apa namanya, cuman nggak ada manfaatnya kan, ini juga ya, malas juga nih. Nah ini ternyata sangat bermanfaat gitu tuh. Banyak banget yang ini ya, standing ovation aja Jadi gitu. oke, untuk teman saya dari Kalau US. bisa standing nanti nggak kelihatan di layar kita jadinya. Iya, cukup Bunda Maya aja ya yang standing di atas meja. Eh, Update oh banget iya, ya. Mulai dari disclaimer Bunda juga ya Maya. teman-teman. Aku tuh masih PhD first year student dan masih baru mulai PhD, jadi mungkin banyak kesalahan yang terjadi saat saya menyampaikan tadi atau mungkin yang nggak sesuai dengan guideline Cochrane karena aku belum pernah ikut pelatihan-pelatihan berbayar Cochrane itu. Aku cuman biasanya nonton di YouTube terus belajar dari teman dan belajar otodidak. Jadi mungkin ada kesalahpahaman di sini. Aku tolong benarin ya, kita diskusi ya, Mbak Ari ya. Oke, salah paham aja 7 ya. Gimana kalau paham bener gitu ya? Aduh, Berarti sangat menantikan SLR selanjutnya nih dari Mas Fian ya gitu. Kemarin 2 tahun aduh. aja 7, kalau 4 tahun kali 2 lah ya berarti ya. Habis itu ini kayak tipes dewa. Untung OSHC-nya bisa dipakai nih.
Oke, ini banyak banget ya pertanyaan Mas Fian gitu dari teman-teman. Saya akan bacakan yang di Q&A ya gitu. Yang di Q&A. Ada yang di Q&A. Jadi ada yang bertanya di tengah maraknya SLR, Mas Ignatius, apakah naratif review masih memiliki peluang untuk publish di jurnal internasional? Kan Oke, memang banyak pertanyaan banget ya menarik. SLR ini ya sekarang ya gitu. Banyak banget, Mbak. Apalagi setelah COVID kemarin itu populer banget tuh karena ya udah tanpa Mm, etik, tanpa biaya yang mahal kita mm, bisa mm, publish kayak gitu. Nah, mm, mm. naratif review apakah masih bisa? Masih bisa, tapi kesempatannya itu jauh lebih kecil dibandingkan systematic review, entah itu scoping atau jenis integratif review lainnya dan sebagainya kayak gitu. Nah, biasanya naratif review ini jurnal-jurnal masih menerima bagi teman-teman yang emang expert banget di bidangnya dan emang lagi dibutuhkan topiknya. Misalnya kayak kemarin hantavirus, mungkin hantavirus karena belum ada ya kita melakukan rapid review atau kita bisa melakukan naratif review secara cepat kayak gitu. Dan karena topiknya lagi seksi banget dibahas, mungkin masih bisa. Dan novelty-nya harus yang emang agak tinggi gitu. Kalau systematic review asalkan ada gaps of evidence ya udah aman-aman aja dan novelty-nya pasti ya udah novelty-nya dari evidence tadi. Apakah masih bisa? Kalau Scopus Q1 itu mungkin agak susah, tapi kalau masnya emang expert di bidangnya gitu kayak mungkin pernah meraih Nobel atau profesor di bidangnya mungkin agak lebih mudah karena emang keahlian untuk mensintesis rangkuman menjadi naratif itu mungkin lebih robust dari yang lainnya itu bisa. Hmm. Tapi Mungkin kalau juga sisa maksudnya bisa. naratif tuh ada di hasilnya mungkin Mas Fian. Maksudnya hasilnya tuh bentuknya naratif bukan meta analisis. Jadi nggak dilanjut ke meta analisis. Itu mungkin nggak ya kayak gitu. Jadi kan nggak Oh, semua harus ke meta analisis ya. Maksudnya hasilnya bentuknya naratif oh, gitu. Gimana tuh? iya ya. Nah, kalau narrative review tadi tuh guys teman-teman ya, novelty harus tinggi. Nah, kalau systematic review tadi kan ada dua jenis gimana cara Hmm, hmm, mensintetisnya Mbak ya. Ada meta hmm, analisis sama ada naratif gitu. hmm, Nah, hmm, kalau naratif sintesis masih sangat tinggi juga kayak gitu. Tapi emang nggak setinggi sama RCT. Nah, tapi hmm. kalau Q1 itu masih mereka ya kayak menerima systematic review, oke gas gitu. Nggak ada yang menerima, jarang sih menerima systematic review dengan meta analisis, jarang. Tapi kebanyakan systematic review. Oke kok, masih banyak kalau systematic review dengan naratif sintesis tadi. Yang Q1 Oke. juga masih banyak kok. Sip, sip, thank you, thank you. Nah, berikutnya dari Mbak Rizka. Saya Rizka dari Imperial College London. Tadi sempat jelaskan soal kerja sama kampus dengan APC ya. Nah, boleh jelaskan nggak gitu mekanismenya dari sisi kampus dan publisher gitu. Kalau mungkin ini ceritanya sharing pengalaman aja dari Monash ya. Misalnya apakah ada batas Q1 atau Q2 impact factor-nya yang bisa di-cover. Terus kalau papernya ditolak, resubmit ke jurnal lain itu apakah agreementnya juga masih bisa? Terus ada nggak rekomendasi yang prosesnya cepat dan bagus? Waduh, ini berat nih. Semua juga mau ya, gitu proses cepat Iya, dan bagus. Gimana pertama tuh? itu tergantung dari publisher, tergantung dari publishernya kita cari tahu matrix jurnalnya. Eh, Submit to first day decision itu atau rata-rata mereka itu publish berapa lama kayak gitu terus tahu ya. Rizky Fitra Utami ini bukan student aku kan yang ikut kelas kemarin, bukan ya? Saking Ini banyaknya anak teknik studentnya. gak sih kamu mau press gitu? Iya sih Iya kayaknya. itu Mbak itu Mbak Oh bener Mbak. kan? Luar biasa itu. Ada. Dulu aku Jadi, bikin kursus gitu, Mbak, dan kayak rata-rata mereka udah oh, keterima beasiswa itu keren banget sih. wah, ini berarti harus ada kursus lanjutannya. Nah, Tutornya sih eh, yang keren. kalau Oke. aku nggak tahu ya kalau di kampus-kampus US atau UK, tapi kalau di Australian kampus itu kita ada misalnya kayak Monash University Publishing Agreement. Ini udah nampak kan ya teman-teman ya? Ini teman-teman manfaatkan banget banget sih, apalagi teman-teman yang mungkin sedang menempuh studi di Australia, manfaatkan banget ini. Misal di sini kita baca di sini syaratnya apa? Yang penting pakai email studentnya, email kampus kayak gitu. Nah, klik review di sini. Nah, di sini tuh mereka kerjasama sama kayak kurang lebih 13.000 jurnal dari berbagai jurnal yang ada gitu. Misal kita engineering apa gitu ya, engineering environmental management engineering. Dikatakan oh ini nggak kerjasama nih kayak gitu. Atau ada yang kerjasama nggak ya? Ini nggak kerjasama semua tuh. Atau yang bagus kita cari, kita carinya satu-satu gitu guys, kayak biar tahu. Nggak ada ya, ini terlalu broad. Mungkin kayak jurnalku health expectation gitu misal. Nah, health expectation di sini kan ada tuh eligible. Ah,
Ini kan kita harus bayar 4.600 gitu APC-nya ya. Itu udah dapat apa ya? Kalau 4.000 itu udah dapat moge ya kalau di Indonesia ya. Bayangkan publish satu paper aja butuh segini gitu. Kayak Asanti kemarin publish Frontiers itu butuh berapa itu? 40 juta, 50 juta ya, tapi gak apa masih belum kan kaya gitu. Nah, kalau teman-teman di kuliah di Australia manfaatkan ini, oh ini ada Monash di sini. Ya udah kalau aku publish di sini, nanti 4.000 ini akan dibayarkan oleh librarian kayak gitu. Kayak di sini ada Unima pada semuanya ada di sini gitu. Artinya kan ini berarti emang kampusnya yang harus kerjasama ya, Mas Pian ya. Maksudnya Iya. kalau itu tadi, oh ini dilihat nih, ini kampusnya ternyata yang kerjasama adalah Monash, berarti Monash bisa. Tapi kalau dari kampus lain, berarti tetap harus bayar kalau memang nggak ada di situ kan. Harus bayar dan Mm-mm. Tapi pilihlah ada yang ini juga, kerjasama. iya benar. Ada juga ini nggak ya, apa kalau subsidi untuk kampus-kampus Ada. kampus-kampus yang di ini ya, Asia, Indonesia, ya itu ada Oh, juga ya. kalau Indonesia itu ya ada sih tergantung ya. Kayak ada publisher yang dia itu bagi teman-teman yang dari low income countries gitu ke WEF kayak gitu. Bagian di Indonesia yang memiliki high burden tuberculosis gitu ada yang di WEF kayak gitu. Tergantung dari publisher jurnalnya. Emang wajib baca satu-satu gitu. Nah, cara cara cari jurnal yang cepat tuh gimana? Nah, kita lihat jurnal metricsnya nih. Nah, karena jurnal metrik ini kita tahu nih dari submission to first decisionnya itu berapa lama? 3 days ternyata. Nah, karena ada gitu, aku submit itu ya dari 2025 awal sampai sekarang itu masih belum publish, masih review gitu. Nah, ini namanya kayak ada di Nursing Open. Oh, ternyata submission to first decisionnya itu 60 hari emang lama rata-ratanya. Jadi pinterlah lihat matriks jurnalnya dan acceptance rates-nya kayak gitu. Kalau aku itu bisa ditanyakan ke library masing-masing. Kayaknya kalau Western countries education kayak UK, Australia hampir sama ya librariannya kerja beneran gitu. Jadi ya gak kayak di gak buka Astagfirullahaladzim. Ya kalau di kita kan masih sibuk administratif tuh ya librariannya. Tapi kalau di luar negeri itu bener-bener karena gajinya gede juga sih. Jadi mereka bener-bener kerjaannya di luar administratif banget kayak gitu. Semoga librarian Dan Indonesia nanti banyak juga bisa. ya library-nya udah S3 gitu, ya kan? Iya Jadi banyak banyak memang banyak. banyak yang udah S3, jadi memang mereka udah tahu banget juga melakukan ini Banyak. juga gitu. Semoga nanti education Indonesia bisa kayak gitu ya. Kalau paper terbaik, kalau Amin. paper jalan apa agreement masih bisa, bisa. Jadi misal kita submit ke A, ketolak, ya udah pakai B, pakai C. Dan kita biasa dari kampus itu unlimited ya, bisa publish 20 jurnal, 50 jurnal under Monash publishing under publishing agreement-nya kayak gitu. Oke, kayaknya udah kejawab itu, Mbak ya. Udah ya, oke. Dari Mbak Alif selanjutnya bahwa semisal artikel yang ditemukan itu kontras satu sama lain. Jadi yang 10 ngomongin hasilnya A, yang 10 lagi hasilnya B. Apakah masih bisa pakai SLR atau ada framework lain? Jadi karakteristik apa aja yang jadi indikator kalau artikel tersebut kita bisa group into an SLR gitu. Gimana tuh? Apakah Hasil nanti riset di yang sama. hasilnya 10 ngomongin hasil A, 10 ngomongin hasil B gitu atau ada framework yang lain? Oh, ini maksudnya primary study-nya mungkin ya. Primary study 10 studinya itu ternyata menyimpulkan MBG gak efektif gitu, Mbak ya. Terus yang B ini MBG efektif gitu, yang 10 gitu kali Ya, ya. mungkin hasilnya gitu ya. Hasil Nah, dari SLR-nya ngomong kayak gitu. itu malah sangat penting tuh. Masih sangat penting. Oh, ternyata 10 artikelnya bilang enggak, dan 10 artikelnya bisa yes. Nah, itu nanti mungkin kita menggrouping naratif sintesisnya tadi, itu kayak ya efektif buat stunting, yang gak efektif buat stunting juga bisa kayak gitu. Itu masih bisa. Oke. Itu ya Mbak Atau Alif. mungkin Oke, pakai selanjutnya framework Mbak lain. Mulyati, apakah contoh artikel, apakah ada gitu ya, contoh artikel SLR yang bisa dijelaskan perbagiannya? Maksudnya gimana ya? Oh, Maksudnya iya, iya. Workshop dari gitu yang ya. sudah, mungkin yang punya Mas Fian. Dan kalau Oh, mau boleh, collab boleh, boleh. dengan penulis kampus luar negeri, gimana kira-kira? Perkiraan artikel Kalau diterima berapa bulan? kalau collab dengan kampus luar negeri ya udah cari teman-teman yang lagi studi di luar negeri. Kalau teman-teman LPDP Betul. kan banyak tuh itunya apa namanya eh jejaringnya gitu ya. Pas Iya, TK ya udah benar-benar. kerjasama aja biar dapat APC gratis. Nah, gimana cara nulisnya kayak gini ya? Misal Contoh perbagiannya nih, eh, contoh perbagian artikelnya. sorry. Kayak gini ya. Teman-teman kalau mau nulis buat pertama kali systematic literature review ini wajib wajib milih satu artikel yang itu
membuat teman-teman paham, oh cara nulis systematic review kayak gini, bagiannya apa aja yang perlu diisi. Karena metode itu kan bisa replicated ya. Ya makanya tadi tujuannya ada protokol itu biar metode kita jelas dan bisa ditiru oleh orang lain kayak gitu. Maksudnya bukan tiru copy ya, tapi kayak bisa modifikasi kayak gitu. Nah, ini aku pernah membuat sebuah systematic review dengan meta-analisis terkait efektivitas health education in improving treatment adherence among patients with chronic communicable disease kayak gitu. Jadi aku pengen tahu nih, eh health education buat ningkatin medication adherence pada pasien-pasien infeksi itu efektif gak ya gitu? Yang terutama yang kronik yang membutuhkan long duration treatment gitu, efektif gak ya? Nah, aku cari meta analisisnya. Ya udah kayak biasa sih, ada abstraknya, terus introduction. Di introduction itu kita harus justify kenapa ini penting dilakukan, review sebelumnya gimana, gapsnya apa, dan kenapa aku perlu di sini dan studi M-nya apa kayak gitu. Nah, kemudian metodenya ya studi desainnya pakai apa, search strateginya gimana, inclusion exclusionnya gimana, selectionnya gimana metodenya, data extractionnya gimana, quality appraisalnya pakai apa, nah statistical analysisnya pakai apa, oh meta analisisnya pakai Refman, oh pakai R statistic page kayak gitu, itu juga bisa. Ini Prisma diagramnya, ini tabelnya, kemudian ada result, nah, study selectionnya ini Pak. Jadi kita jelaskan studinya itu gimana cara proses mendapatkan segitu, kemudian karakteristik dari studinya gimana, terus ini effective of education on treatment adherence-nya itu gimana menurut meta analisisnya kayak gini. Nah, subgrupnya, nah aku subgrup nih karena ternyata heterogeneity-nya tinggi nih kayak gitu. Oh, ternyata ini I-square-nya bisa sampai 79% ya. I-square tinggi itu kalau lebih dari 75% kayak gitu. Dikatakan evidence-nya ini nih bercampur-campur nih, campur kayak gado-gado gitu. Nah, biar bisa ditarik kesimpulan aku pakai metaregresi atau bisa mengkelompokkan berdasarkan subgrupnya kayak gitu. Oh, setelah dikelompokkan ternyata I-square-nya menurun sampai 37% kayak gitu. Nah, ini kalau tiga appraisalnya, terus ini discussionnya, ya kayak gitu sih. Contohnya sama cara nulisnya ya kayak menulis paper pada umumnya. Oke, kalau tadi Mas ada berapa perkiraan artikel ini diterima? Ini waktu itu diterima berapa bulan nih? Ini Artikel yang barusan pas ditunjukkan nih. biasanya nih ada nih, mana ya, agak ada metriknya ya. Aku inget ini itu submit Januari dan publish April. Ini cepat nih. Ini di Tropical Hmm, Medicine and International Health ya. di tahun yang sama kan ya? Di tahun yang sama ini cepat. Januari 24, terbitnya April 25 enggak? Enggak, itu ada beberapa artikel saya ada yang kayak gitu ya. Kalau sampai capek banget dah Iya, benar-benar. nge-follow up editorialnya ya. Ada yang kayak Oke. gitu. Jadi pinter-pinter cari ini guys. Kalau buat pertama, terutama buat teman-teman yang ingin memperkaya CV, resume gitu, carilah yang cepat, jangan yang lama. Benar-benar. Cuman nggak tahu ya, kadang-kadang cepat lama ini juga tergantung apa namanya interviewernya, interview apa reviewernya Iya, gitu iya, kan. benar. Apalagi Oke, kalau publishing jurnal yang gratis, uh, itu lamanya minta ampun dan acceptance rate-nya bersaing tuh, yang EPC-nya gratis. oke. Baik, yang berikutnya izin bertanya karena ada yang bahas naratif review ya. Berarti kalau pencariannya tidak sistematis ini seperti apa teknisnya? Pencariannya tidak sistematis, nah non Berarti bukan formal. sistematik. Berarti Kalau bukan pencarian systematic tidak review ya. sistematik, karena karakteristik dari systematic literature review itu adalah reviewnya dilakukan secara sistematik, dicara dengan sistematik, dan semua dilakukan sistematik. Kalau nggak sistematik, ya bukan systematic review. Ya, intinya kalau kita cuma cherry packing artikel-artikel yang ada di Google, yang ada di PubMed, berarti itu naratif sintesis kayak gitu. Ya udah jangan, Hmm. atau literatur review biasa kayak gitu. Pak, maaf ya Pak, kalau pakai tangan kiri Pak. Bentar, Pak. Ya. Nah, kalau itu ada pertanyaan lanjutannya, ini memang agak spesifik ya, Mas Pian. Maksudnya memang kayaknya terkait dengan studinya beliau nih. Kalau psikosistematiknya P-nya anak prasekolah, I-nya program yang berpusat pada keluarga, C program berpusat pada sekolah, O-nya pencegahan masalah mental. Nah, yang mau ditanyain kalau artikelnya berpusat pada non keluarga, apakah bisa dimasukkan atau enggak? Gitu. Kalau eh, I-nya Hmm. program yang berpusat pada keluarga, C-nya pada programnya berpusat pada sekolah. Nah, terus artikel yang berpusat pada non keluarga itu dimasukkan atau enggak atau exclude ya? Gimana? Oke, itu pertama tergantung dari tujuan penelitian Mbak juga. Apakah ingin mengcompare si program yang berpusat
pada keluarga dan yang berpusat pada sekolah pertama. Jadi ingin mengcompare keefektifan keduanya itu juga bisa. Atau karena kan kalau primary study terutama di ronde mass control terakhir itu kan ada dua grup ya, ada kelompok intervensi, ada kelompok kontrol. Oh, kelompok intervensi ini, kelompok kontrol ini. Kita ingin menginklusi artikel yang memiliki artikel yang ya artikel yang intervensinya itu berfokus pada keluarga dan artikel yang kriteria apa namanya kelompok kontrolnya, Exclusion. kelompok kontrolnya itu adalah berfokus pada sekolah. Ya udah, include aja kayak gitu. Jadi pokoknya yang penting systematic literature review itu semua pikonya harus jelas, harus didefinisikan teman-teman. Maksudnya anak prasekolah itu apa? Anak usia berapa? Maksudnya program berpusat pada keluarga itu yang kayak gimana? Contohnya seperti apa? Contoh comparison dari program berpusat pada sekolah itu kayak gimana? Nah, kayak gitu. Jadi PIKO ini adalah kriteria inklusi kita. Ingat ya, bukan karena comparison kita eksklusi, bukan. PIKO ini adalah kriteria yang kita masukkan. Makanya kalau kita belum jelas atau mungkin kayak nggak tahu artikelnya banyak atau nggak, biasa comparison ini kita tulis no comparison atau usual intervention kayak gitu. Jadi bisa program berpusat pada sekolah atau program berpusat pada komunitas, pada rumah sakit itu juga bisa masuk kayak gitu. Tergantung dari peneliti. Oke. Baik, terima kasih. Nah, berikutnya kalau SLR minimal 2 reviewer ketika butuh publikasi jurnal internasional dengan single author. Apakah ada jenis review yang bisa disarankan, Mas Fian? Untuk kondisi single author ya naratif review tadi sih. Naratif review ya. Mm-mm. Karena kalau mau SLR nggak apa-apa juga sih single author, cuman ya nggak tahu berapa lama ya. Agak bisa, Mbak, karena di SLR itu syaratnya untuk men-screening study sama appraisal study sama extract study itu minimal dua orang. Jadi Mbak Ari Oke ya. Mbak Ari nilai artikelnya ini layak atau enggak, aku juga menilai layak atau enggak gitu. Jadi Tapi minimal pengalaman saya itu pernah pakai external reviewer juga bisa. tuh, Mas ya Oh, kan, bisa, bisa bisa. gitu. Benar, Jadi benar, pakai benar. external reviewer yang kita hire hanya untuk ngecek Bisa. itu gitu kan. Cuman mesti disampaikan ini pakai external reviewer gitu kan. Bisa sih. Biasanya teman-teman PhD gitu, Mbak ya. Soalnya kita kan Banyak. sendirian ya, nggak mungkin minta tolong supervisor untuk ngecek kan, untuk Eh, ngerjain juga Kalau gitu. saya sih supervisor juga ya yang ini ya. Yang ngecek ya. Biasanya kalau yang supervisor biasanya udah masuk di bagian-bagian udah ekstrak gitu. Kalau yang Oh, ini kan biasanya nggak ngerjain tuh. Nah, itu lumayan bisa bisa gitu nanti ya. taruh di acknowledgement gitu Pak ya, atau cuman Yes, profesional gitu ya, itu bisa juga. benar-benar. Thank you, Mbak. Oke. Terus berikutnya kalau Mas Robi nanya, kalau hanya jurnal Scopus, apakah hanya jurnal Scopus tertentu yang menerima artikel SLR? Bidangnya dia komunikasi soalnya. Kira-kira berapa banyak ya gitu yang bisa menerima? Nah, Nggak kalau tahu juga sih. ya itu mesti dilihat di apa ya di Eh, Mungkin kita klasifikasikan jurnal jurnal itu ini kali Mbak ya, jurnal Sinta sama jurnal Scopus gitu ya kalau di Indonesia. kalau Ya kalau kira-kira berapa banyak Scopus nggak bisa ngecek ya kita ya. nggak bisa banyak ya karena nggak tahu juga sih. Mm-mm. Oke. Terus tadi kalau tools utama yang wajib digunakan membuat SLR tadi udah sebutin ya Mas Fian ya tadi Ya, ya di confidence itu ya kalau slide-nya. sekarang ya, confidence atau Ryan AI gitu, itu utama banget tuh. Mm-mm. Hmm. Oke, selanjutnya ini banyak nih pertanyaannya nih. Aduh, banyak banget. Mas Rafa, bagaimana pandangan penggunaan AI? Nah, tadi kan bolak-balik soalnya ya, Mas Fian Hmm. ngomongin AI karena sesuai panduan Bapak Wapres gitu. Tapi kira-kira gimana sebenarnya pandangannya Mas Fian sendiri tuh? Saya sepakat dengan Gibran bahwasanya AI itu digunakan untuk membantu kehidupan kita lebih mudah kayak gitu. Tapi AI dalam systematic literature review tidak boleh digunakan untuk men-screening, untuk menilai kualitas secara rigid kayak gitu dengan solely. Jadi kita boleh menilai kualitasnya dengan AI, tapi harus verifikasi human kayak gitu. Dan screening itu wajib kita yang nilai, bukan AI. Karena AI false positifnya masih banyak kayak gitu. AI sangat membantu mengenerating review questions, membantu buat konsep search strateginya, translation search strategi itu sangat membantu, Mbak ya. Mm-mm. Mm-mm. Iya benar. Ya, jadi sini ada udah ya tahapan-tahapannya ya, Mas Rafa Iya. tadi udah dijelasin. Nah, terus yang sebaiknya dilakukan oleh peneliti dan tidak sepenuhnya diserahkan. Nah, tadi juga udah dijawab ya eh sama Mas Fian. Satu jawaban udah langsung berapa pertanyaan nih? Ekstraksi data juga bisa pakai AI gitu. Tapi Heeh. wajib ada interview, masih dua independent reviewers itu harus wajib ini juga ya, ekstraksi juga ya. Kayak mencocokkan, oh, ini bener nih kayak gitu.
Benar-benar. Mm. Nah, yang terakhir ini nih, kalau bagaimana cara mengantisipasi resiko output AI yang terlihat meyakinkan tapi sebenarnya tidak akurat gitu. Sebenarnya kan memang harus dicek ya gitu ya. Tapi Harus gimana tuh dicek. caranya mengantisipasi? Ya, wajib dicek sih. Karena kita nggak boleh sepenuhnya percaya ya, apalagi data extraction. Kita ekstrak paper ini gitu kan ada tuh studi M-nya apa, ininya apa. Kita nggak boleh percaya, kita harus memverifikasi semuanya. Dan itu Maka semuanya dengan berbayar nggak sih AI-nya, Mas Fian? Atau ada yang gratis eh sih kalau buat kayak gitu? ChatGPT kan gratis ya buat beberapa, Gemini juga gratis, DeepSeek juga gratis tuh. DeepSeek ya, oke. Copilot tuh Brisbane kerja sama Copilot gitu nggak? Hmm, nggak Enggak, tahu ya. Copilot. Kita soalnya nggak pakai juga sih. Pakainya memang ChatGPT. Karena ChatGPT ChatGPT yang ChatGPT udah dipakai. cukup sih menurutku, AI yang paling cukup. Iya. Heeh. Apalagi kalau sudah yang versi 4 ya, 4 kalau nggak Waduh, salah. Pakai yang tiga sekarang setengah atau udah 4 lima itu tuh. udah lumayan lah gitu. Bener, lumayan Gitu. keren Terus banget. iya, iya gitu ya. Memang akhirnya jadi Pokoknya cepet. Apalah kita gitu lulus tepat waktu kalau nggak ada ChatGPT sekarang nih. iya. Kayaknya Oke. kayaknya iya lagi. Kayaknya Gibran juga akan mendirikan pusat AI gitu ya di Solo ya. Nah, mungkin teman-teman bisa ikut pelatihan itu juga nanti gimana caranya memverifikasi itu hallucinated atau enggak AI-nya kayak gitu. Oke. Hidup Solo. Terus Oke, em, menarik nih tentang terkait pembagian tugas ya, mungkin dalam kelompok tadi ya. Apakah bisa share hmm, gitu pembagian tugas yang ideal agar porsinya ideal, kualitas manuskripnya bagus, tidak redundant, efektif waktu. Jadi mungkin kalau tadi bagian ngecek apa namanya eliminasi biar nggak satunya juga mengeliminasi hal yang sama gitu, atau dua-duanya harus punya mengeliminasi hal yang sama atau gimana? menurut saya perlu diadakan Zoom atau kelompok meeting ya buat semua autorsnya. Jadi biar membagikan sesuai dengan preferensi dan kekuatannya masing-masing kayak gitu. Jadi jangan langsung, oh kamu nulis ini, kamu nulis ini, kamu nulis ini gitu. Takut nanti bergema di belakang gitu, gak enak nulisnya. Jadi pembagian job desk yang bagus itu adalah yang sesuai dan sesuai dengan beban workloadnya masing-masing kayak gitu. Jangan sampai si A dikasih banyak kerjaan sendiri karena pintar dan karena bagus, tapi equal kayak gitu. Caranya gimana ya udah diskusi sih menurutku. Mm, mm, mm. Apakah semua anggota tim itu memang perlu paham ya Mas ya gitu ya? Confidence itu kayak gimana, Prisma kayak gimana, Eh atau baiknya satu orang aja gitu? baiknya paham sih karena kan nulis jadi biar mempertanggungjawabkan apa yang ditulis. Tapi yang wajib paham itu adalah yang melakukan itu, yang melakukan screeningnya atau yang melakukan extractionnya, yang mengimport juga harus paham itu confidence apa. Mm, mm. Oke, Jadi kebanyakan juga kan Mbak kayak misal ada 10 author gitu, yang kerja cuma 5 dan yang lainnya cuma review sama editing itu juga banyak kayak gitu juga bisa. Jadi gak ikut proses iya. berdarah-darahnya, tapi nanti ikut memproses buat estetikanya kayak gitu juga banyak. Mm. Dan di jurnal-jurnal juga banyak ditanyakan ya, orang yang ini kerjaannya apa gitu kan, Benar, berapa benar, benar persen itu gitu juga di jurnal-jurnal ada. Jadi ada. sekarang jurnal mungkin juga sudah memfasilitasi kita biar nggak banyak penulis numpang nama. Iya lagi. Jadi mesti dimasukin gitu. Berapa ini orang yang ini bagian apa, orang yang ini bagian apa itu ada biasa di jurnal ya. Sering terjadi ya, padahal itu ini ya sering terjadi di negara sebelah. Oke. Tapi itu nggak boleh teman-teman karena itu kayak Oke, ah, yang terakhir nih Mas Fiani kayaknya. ya. Gimana? Sorry, gimana? Oh enggak, aman Mbak. Oke, guys. Oke, jadi yang terakhir ini ada pertanyaan. Kapan jadi kalau kita ini mungkin wrap up semua jadinya ya gitu. Kapan memutuskan nulis SLR ini dibandingkan nulis paper biasa gitu. Tadi ada piramida itu memang gitu ya. Tapi kalau semua orang kemudian menulis SLR, apakah nggak jadi apa ya? Apa jenuh gitu ya? Gitu di pasar jurnalnya sendiri juga gitu. Jadi kenapa advantage-nya apa kalau dibanding paper biasa? Paper biasa ini maksudnya mungkin primary study kali ya, yang penelitian dilakukan secara langsung kali ya. Aku Mm-mm, konklusinya seperti itu. Apa mm-mm, keuntungnya SLR ini? Pertama, nggak ada biaya, rendah biaya, terus bisa dilakukan secara cepat, kemudian bisa dilakukan cuman bermodelan komputer apa laptop doang udah cukup kayak gitu, dan kita bisa bisa tahu apa ini efektif atau enggak kayak gitu secara sintesis secara apa karena menyatukan 10 artikel menjadi satu dan ditarik sebuah kesimpulannya yes atau no kayak gitu. Nah, kemudian systematic literature review ini kan demand-nya juga lumayan
tinggi ya, karena biasanya kalau orang-orang clinical, orang-orang tenaga kesehatan tuh biasa baca artikel-artikel systematic literature review karena dia udah komprehensif kayak gitu, dari 10 studi dijadi satu, dan cukup baca itu udah cukup kayak gitu kebanyakan. Apalagi ya, Mbak ya? Mau nambah gak, Mbak? Iya, kalau pengalaman saya itu sebenarnya soalnya SLR ini gini, yang unduh itu banyak banget, ribuan. Tapi ternyata nggak banyak yang mensitasi. Nah, Oh, kemungkinan mereka cuma ngambil ngelihat di kita, dia pakai apa aja nih, terus langsung ke sumber asli, iya, gitu kan? banyak Bisa kayak jadi gitu. gitu juga kan, gitu. Bisa ada Jadi juga itu gitu. juga jadi em, sisi apa ya? Sisi kekurangannya ya kali ya, gitu. Gitu. Jadi Bisa. kok udah susah-susah kita bikin SLR ternyata orang-orang malah ngambil yang asli. Malah Benar, gitu sih benar. pengalaman. Iya, tapi kebanyakan kalau di karena kan karena kan eh, SLR ini di high top ranks evidence gitu ya. Nah, kebanyakan biasanya kalau kita counter argumen di penelitian-penelitian terdahulu itu juga kayak misalnya di nulis di discussion itu menurutku meta analisis kayak gini tuh berpenting banget. Ini sesuai dengan systematic review yang dilakukan oleh ini bahwasanya ini juga efektif kayak gitu misal. Untuk menjustifikasi itu penting sih, dan untuk citasi ya emang gitu kebanyakan kayak gitu, tapi itu tergantung dari topiknya juga kali Mbak ya, kayak semakin seksi topiknya semakin banyak mungkin yang ingin mensitasi ya. Yes, 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 benar-benar. Kalau kaitannya sama bibliometrik, ini ada juga yang nanya nih. Apakah SLR itu ada bibliometriknya? Nah, ini tergantung juga. Bibliometri itu kan metode penelitian yang beda. Tujuannya untuk menganalisis tren dan juga siapa aja yang udah mensintesis itu, keyword apa aja yang sering dilakukan, topik apa aja yang sering dilakukan. Itu kan mereka ada ininya ya, ada Fosviewer atau mungkin pakai Arba Biosani gitu. Jadi dilihat dari situ trennya, itu lebih lihat tren gitu sih, kayak tren penelitiannya udah seberapa banyak di bidang itu, tahun berapa aja, penelitian siapa yang paling produktif kayak gitu tuh. Itu bibliometrik biasanya cuman bisa pakai satu resource atau dua resource atau tiga resource kayak gitu. Kebanyakan cuman kayak oh ini dari Scopus, oh ini dari Medline kayak gitu. Nah, ada teman saya yang menggabungkan bibliometrik dan systematic literature review. Jadi systematic Hmm. literature review analisisnya ada tren bibliometriknya. Jadi keyword apa aja yang sering dipakai, terus penelitiannya Hmm. seberapa banyak dan mana yang under explore, mana yang over explore di penelitian kayak gitu. Itu ada juga yang menggabungkan. Ini dua metode Keren ya. penelitian yang berbeda ya, Berarti tapi ya itu sama-sama sama kayak pakai lanjut pakai apa namanya meta analysis gitu ya. Ini dilanjutkan mungkin pakai bibliometrik gitu ya berarti ya di bibliometrik dalamnya itu atau gimana? Atau sendiri? bibliometrik Berarti itu itu. sebenarnya sendiri kayak gitu, tapi Mm-mm. ada yang preferensi kayak menggabungkan bibliometrik dengan scope review atau bibliometrik dengan systematic literature review, tapi itu masih jarang gitu sih. Tapi keduanya sama-sama menggunakan apa ya, existing evidence gitu, evidence yang udah ada mereka kumpulkan Mm-mm. dan tarik menjadi satu kayak gitu. Dan kalau di apa namanya, kalau di bibliometrik kalau nggak salah nggak ada penelitian critical appraisal, nggak ada, kemudian full text screeningnya juga nggak ada ya, nggak serigid systematic literature review yang harus dua independent screener dan lalala kayak gitu. Itu bergantung pada keyword dan lalala sih kalau bibliometrik sepamanku. Oke, oke, oke. Nah, ini ada yang bilang juga tuh namanya BSLR. Nah itu, Oh, itu mungkin BSLR ya. teman-teman yang education banyak tuh yang pakai bibliometrik Pakai ya. Oke. systematic literature review biasanya. Menarik, menarik. Makin ini ya, sekarang tuh meta tuh makin bervariasi, makin advance gitu ya. Makin bervariasi, Mbak. Oke. Oke, ini udah jam 3. Sebelum kita ini lagi ya, ada penutupan dan sebagainya. Mungkin nanti kita ada sesi foto bersama dulu, biar ya namanya dokumentasi. Itu inilah ya, standar lah ya. eh kita foto dulu ya, Mas Fian. Jangan ini dulu menghilang dulu. Kita foto dulu. Silakan teman-teman dibuka eh apa namanya kameranya. Mungkin Mas udah Fahri ada nggak? Ada lah pasti. Kalau udah Fahri nggak ada ini pasti Zoom-nya udah ketutup. Udah Ada Fahri gue bisa ada nih. minta tolong. Udah Fahri minta tolong. Bisa? Bisa, bisa, bisa. Siap ya. Oke, ini kita punya 5 slide luar biasa pesertanya. Walaupun sudah berkurang banyak, tinggal 123, tapi tadinya 170 ya. Tapi kita mulai aja dulu. Siap ya udah Fahri, kita mulai dari slide 1.
Oke. Slide 2. Bentar Ibu, bisa ulang lagi Bu. Bentar. Oh, kecepatan ya? Kecepatan, bentar. Oke, oke, sorry, sorry. Berarti kita slide 1 dulu. 1, 2, 3. Udah? Oke. Slide 2. Oke. Slide 2. Slide 2 kalau saya ada Pak Bos, Pak Bos Jo. Nih di slide 2 saya. Oh, Dok, Jo ada nih. Cair gak, Dok? Ada Jo. Udah Fari. Udah Lanjut. Ibu, udah semua. Udah. Oh, udah semua? Sampai Oke, 5? sudah. Oh, cepet banget. Oke, siap. Terima kasih banyak udah Fari. Baik, terima kasih banyak Mas Fian atas materi yang sangat luar biasa hari ini, waktunya, tenaganya. Nanti kita akan tutup acaranya dengan ini ya dari Mas Kolbi hari ini. Tapi kami dari MGNC dan MGSB sangat berterima kasih buat Mas Fian untuk ilmunya yang daging dan mantul banget. Nanti jangan lupa kabarin kalau buka kelas ya. Ini Dok Siapa Jo ada tahu. mau buka kelas di Melbourne, tapi gak buka-buka ya, Dok. Ya, Boleh. jangan Offline ya? dong. Kalau gitu kan berarti offline, yang Oh, iya online lah juga ya ya. kita se-Indonesia bisa ikut. Setuju ya teman-teman ya kayaknya ya. Oke, Terima kasih silakan. banyak teman-teman udah join, Mbak Ari. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak. Mungkin ada kata-kata penutup mungkin dari Mas Fian untuk teman-teman ini yang mau mengerjakan SLR ini. Apa ya? Jangan sampai karena rupiah melemah, semangat kita untuk menulis systematic letter review juga lemah. Kita harus naikkan penulisan systematic letter review itu ya. Oke, thank you, thank you. Nggak ada cakepnya ini tadi ya, Oh ya cakep. juga ya, cakep itu. Oke, Takut, oke. thank you, Mas Fian. Mohon maaf kalau ada salah kata dan tindakan. Saya serahkan ke Mas Kolbi selaku co-chair MGNZ untuk menutup acara. Oh ya, makasih. Harusnya tadi di pembukaan ini cuman Nah, ini cuman dia masalah oknumnya. zona waktu ya. Masalah zona waktu tuh sering menjadi masalah. Saya di Auckland sekarang. Makasih banyak buat Mas Fian ya, daging banget ya teman-teman ya kita lihat ya. Beliau udah menulis paper 7 em, paper systematic literature review tembus Scopus. Jadi memang daging banget dan ternyata pas saya perhatikan ternyata ada cara yang sistematik untuk melakukan sistematik literatur review. Jadi makasih banyak Mas Fian, step-step, tips dan trik yang sudah dibagikan. Saya juga ingin memberi acknowledgement ya buat teman-teman MGNZ, khususnya teman-teman Education and Cultural Affair dan juga MG Sumber yang telah mengadakan acara ini ya. Eh, Pesertanya banyak banget ya. eh, 167. Kayaknya ini salah satu acara yang MGANZ lakukan secara online yang pesertanya paling banyak dan pertanyaannya pun paling banyak dari para pesertanya. Jadi bisa dilihat pesertanya sangat antusias. Itu aja dari kami ya. Makasih banyak buat semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Sampai ketemu lagi. Sehat selalu dan semoga lancar penelitiannya. Kami tutup Thank you, Kak. Zoom-nya. Terima kasih.